Halo kawan mesin, minasan konnichiwa, saya Jofikir Ahmad. JDM Talk kali ini bahas salah satu hatchback yang banyak orang bicarain, yaitu Toyota GR Yaris. Segmen JDM Talk ini didukung oleh PIA, manufaktur komponen otomotif yang jadi technical partner Toyota Gazoo Racing di ajang World Rally Championship. GR Yaris itu hatchback 3 pintu performa tinggi dengan pengembangan dari Toyota Yaris di ajang World Rally Championship yang udah menang 2 kali berturut-turut untuk kategori driver dan untuk kategori manufaktur. Begitu diluncurin, GR Yaris ini langsung jadi buah bibir, jadi banyak orang yang ngomongin gitu loh. Mungkin karena manufaktur ya udah lama nggak ada kali ya yang mobil yang dibangun dengan spirit rally ya. Ya apalagi kompetitornya yang dulu-dulu itu sekarang yang satu udah bener-bener stop produksi, yang satunya lagi berhenti produksi tapi cuma sementara waktu. Dan untuk mobil yang punya spirit rally untuk saat ini GR Yaris. Tapi sebetulnya Toyota Gazoo Racing itu jauh sebelum GR Yaris itu udah bikin hatchback 3 pintu yaitu Toyota Vitz GR-MN tahun 2013. Nah, waktu itu Toyota udah mulai nambah lagi mobil performa tingginya setelah rilis sports car Toyota 86. Tapi sebetulnya untuk hatchback 3 pintunya sendiri ya, untuk hatchback 3 pintu udah lama tapi bukan Vitz atau Yaris, tapi IQ. Mungkin kalau kalian ingat ya, Toyota IQ itu kan dulu ada yang GR-MN tahun 2009. Terus ada GR-MN IQ ya, IQ GR-MN yang udah pakai supercharger itu tahun 2012 masing-masing cuma 100 unit. Nah, GR-MN itu Gazoo Racing tuned by Meister Nürburgring. Meister Nürburgring yang dimaksud itu namanya Mr. Naruse yang meninggal karena kecelakaan di Jerman waktu itu lagi ngetes Lexus LFA, tabrakan Naruse-sannya meninggal. Itu yang dimaksud Meister Nürburgring. Dan waktu itu Toyota belum kepikiran untuk terjun di rally ya. Jadi orientasi Toyota Vitz GR-MN Turbo ini lebih ke buat jalan aspal. Dan juga GR-MN itu bisa dibilang salah satu cikal bakalnya GR spasi nama mobil. Ya termasuk GR Yaris. GR Yaris itu kan ya dari nol ya, beda dengan Vitz GR-MN yang sebetulnya Vitz GR-MN itu dari Toyota Yaris 3 pintu. Dia di tuning GR-MN, mesinnya pun juga mesinnya pakai mesin 1 NZFE ya, kayak ya Yaris yang pernah masuk Indonesia, cuman dia udah pakai turbo. Dan pakai turbo itu tenaganya jadi 152 PS dan torsinya 206 Nm di 4000 RPM dengan transmisi manual 5 percepatan. Cuman waktu itu masih front wheel drive, belum 4 wheel drive. Dan juga suspensinya juga udah di tuning ya sama GR-MN, tapi orientasinya waktu itu masih ke motorsport yang jalanan aspal kayak sirkuit ya gitu-gitulah. Tapi Toyota mulai tahun 2015 itu udah terpikir untuk ikut rally lagi dengan Toyota Vitz yang pakai basis Toyota Yaris 3 pintu. Di Jepang tuh Toyota Yaris 3 pintu awalnya nggak beredar ya, stop beredar. Memang sempat beredar tapi yang Vitz tahun 99, cuman begitu Vitz model bakpao atau Yaris bakpao itu kalau untuk pasar Jepang seingat saya udah nggak ada lagi yang 3 pintu, adanya 5 pintu. Jadi Toyota tuh udah balik lagi nih ke ajang rally tapi bukan World Rally Championship ya. Waktu itu masih All Japan Rally Championship atau Kejurnas Rally Jepang tahun 2015. Nah, kemudian mulai tahun 2018, Toyota rilis lagi Vitz GR-MN tapi nggak pakai turbo. Dan juga base-nya Yaris 3 pintu juga, yang di Jepang itu dia nggak beredar. Terus di-tuning lagi sama Toyota. Dan waktu Toyota rilis Vitz GR-MN itu udah mulai bawa-bawa spirit rally gitu. Bahkan di websitenya, Yaris Eropa sedang berjuang untuk World Rally Championship, Vitz GR-MN berjuang untuk All Japan Rally Championship. Jadi spirit rally-nya tuh udah mulai dibawa tuh dari Toyota rilis Vitz GR-MN. Suspensinya pun yang Vitz GR-MN ini yang keluaran 2018, dia suspensinya udah pakai SACHS, rem 4 pot kaliper,
Terus vehicle stability control yang biar lebih stabil selain di jalan aspal juga di gravel sama salju. Dan sasisnya pun lebih kaku dari penambahan rangka di lantai sama suspension tower bar-nya. Jadi dari vehicle stability control atau VSC ini udah mulai kelihatannya orientasinya bahwa Toyota ini udah pelan-pelan ngebangun hatchback yang lebih berorientasi rally. Tapi penggeraknya masih front wheel drive. Terus untuk mesin Fitzgerald ini dia mesinnya 1800 cc 2ZR-FE tapi dia pakai supercharger. Tenaganya 212 PS dan torsinya 250 Nm di 4800 rpm. Transmisinya manual 6 percepatan, tapi dia masih belum all-wheel drive, masih front wheel drive. Dan ini juga stoknya dikit ya. Kalau JRMN Yaris Turbo itu unitnya ada 200, tapi kalau Fitzgerald yang pakai supercharger dia ada 150 unit. Fitzgerald Turbo itu sistem pembeliannya first come first serve. Tapi kalau yang Fitzgerald ini sistemnya bukan first come first serve tapi diundi. Jadi misalnya kalau Toyota udah announce bahwa Toyota jual Fitzgerald kalau mau beli ajuin dulu di aplikasi gitu. Nah, aplikasi itu yang ditulis buat nantinya jadi buat di entry gitu. Nah, setelah di entry terpilih baru bikin SPK bayar untuk harga untuk mobilnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian pernah baca berita ya bahwa GR Yaris ini dibelinya dengan sistem undian. Buat Toyota Gazoo Racing itu sebenarnya bukan baru-baru ini, udah lama sebetulnya. Oke, mulai 2020 itu barulah Toyota bikin sport hatchback yang orientasinya lebih rally. Bahkan disebut-sebut born from WRC, yaitu GR Yaris. Karena born from WRC dia udah pakai all-wheel drive. Mesinnya 1600 cc 3 silinder turbo, tapi tenaganya 272 PS dan torsinya itu 370 Nm di 3000 sampai 4000 rpm. 3000 sampai 4600 rpm ya, di antara itu. Dengan mesin 1600 cc tenaganya udah segede gini ya, itu buat saya pribadi tuh luar biasa ya. Dan GR Yaris ini bodi 3 pintu ini dari nol ya. Bukan nggak kayak Fitzgerald atau Fitzgerald Turbo yang dari Yaris 3 pintu dimodif, dicuning JRMN, nggak begitu. Kalau GR Yaris bodi 3 pintu ini dari awal tuh udah 3 pintu, udah dirancang sedemikian rupa. Bahkan GR Yaris itu, bahkan Toyota kalau GR spasi nama mobil itu berarti dari sononya udah GR ya. Beda dengan JRMN dari basis yang udah ada, terlepas di Jepang itu ada atau enggak basisnya, dicuning sama JRMN, nah itu udah lain ya. Jadi karena GR itu ada GR spasi nama mobil, ada nama mobil spasi JRMN, ini versi yang tuning yang paling yang paling banyak ya tuningnya. Ada juga yang nama mobil GR Sport. Kalau Fitzgerald Turbo itu dia ada 200 unit, terus kalau Fitzgerald Supercharger dia ada 150 unit. GR Yaris ini ada 25.000 unit. Ya sebenarnya sih kalau 25.000 unit itu dibilang limited ya enggak juga ya, kalau ngelihat mobil yang lain yang unitnya jauh lebih sedikit dan itu pun cepat laku. Ya di Indonesia ini Yaris untuk saat ini ada 2 ya, ada yang GR Yaris. Kalau GR Yaris ini ya udah khusus lah ya, karena dia pembeliannya pakai sistem undian dan sebagainya. Sama satu lagi ada Yaris GR Sport. Jadi dari Yaris yang untuk pasar Indonesia dengan body kit yang diberi label GR Sport. Satu lagi, GR Yaris ini dia belum turun di WRC ya, tapi di rally Jepang dia masih lanjut. Ya memang kita belum lihat penampilannya GR Yaris ini di WRC, tapi setidaknya dari segi performa udah kelihatan lah bahwa kan Yaris itu di WRC kan menang sekali dalam kategori manufaktur, 2 kali dalam kategori pembalap. Dan tentu kesuksesan Yaris itu nggak lepas dari lampu yang dipakai, yaitu PIA. Dan PIA itu technical partnernya Toyota Gazoo Racing.
salah satu yang nganterin Yaris ini juara rally, terutama kalau harus berpacu di malam hari. Oke, sekian untuk JDM Talk kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau ada komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Di like juga akun fanpage-nya soundandmachine.com. Di follow juga akun Instagram-nya soundandmachine.com. Nah, jangan lupa di like juga fanpage-nya J Autotaku dan di follow akun Instagram-nya J Autotaku untuk referensi otomotif Jepang yang lebih komprehensif. Oke? Makasih sudah nonton. Arigatou gozaimasu.